Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Masih dalam tema besar doktrin baptisan Roh Kudus Martyn Lloyd-Jones berdasarkan sudut pandang teologi reform. Dalam video kali ini kita akan membahas analisis kritis terhadap baptisan Roh Kudus Martyn Lloyd-Jones. Berdasarkan uraian dari video-video sebelumnya, terdapat beberapa konsep Lloyd-Jones yang tidak khas dalam tradisi reform. Konsep-konsep tersebut meliputi yang pertama, kebangunan rohani yang dipandang sebagai pengulangan Pentakosta. Yang kedua, baptisan roh dianggap sebagai peristiwa yang terjadi setelah regenerasi. Yang ketiga, Pentakosta dapat terjadi kembali. Dan keempat, baptisan roh bukan penyebab regenerasi. Lalu yang kelima, baptisan roh tidak berfungsi sebagai inisiasi ke dalam Kristus. Lloyd-Jones memahami kebangunan rohani bukan hanya sebagai kebangkitan rohani, tetapi juga sebagai pengulangan Pentakosta. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Pentakosta atau karismatik, yang memandang baptisan roh sebagai kebangunan rohani atau pengalaman pembaruan atau renewal experience dalam kehidupan Kristen yang dihubungkan dengan keterlibatan dalam karunia roh yang luar biasa, seperti berbicara dalam bahasa roh dan penyembuhan ilahi. Di satu sisi, gagasan tersebut pada dasarnya memiliki tempat dalam tradisi reform, seperti yang diungkapkan oleh Joel Beeke. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta menghasilkan kebangunan rohani yang besar, massive revival. Sinclair Ferguson menyebutnya sebagai kebangkitan perdana, inaugural revival dari zaman Perjanjian Baru, yang menandakan bahwa Pentakosta adalah peristiwa pencurahan roh sekaligus titik awal kebangunan rohani. Namun, di sisi lain, kesimpulan Lloyd-Jones yang menganggap kebangunan rohani sebagai pengulangan Pentakosta tidak khas dalam teologi reform. Dalam tradisi reform, kebangunan rohani dipandang sebagai pekerjaan Roh Kudus yang istimewa dan luar biasa, tetapi tidak merepresentasikan pengulangan Pentakosta. Beeke menjelaskan bahwa kebangunan rohani merupakan penganugerahan Roh Kudus yang berdaulat untuk keselamatan orang berdosa dengan ukuran yang lebih besar, greater measure, dibandingkan biasanya. Dengan kata lain, kebangunan rohani hanya berbeda dalam intensitas atau tingkatan dari pengalaman gereja sehari-hari, di mana sejumlah besar orang bertobat, dilahirkan kembali, dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Namun hal tersebut tidak berarti kebangunan rohani merepresentasikan pengulangan Pentakosta. Selain itu, gagasan Lloyd-Jones tidak sepenuhnya berlandaskan pada ajaran Alkitab. Ia cenderung merujuk pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan para pengkhotbah besar, seperti yang disampaikan Leigh Powell. Sebagian besar ilustrasi Lloyd-Jones tentang kebangunan rohani sebagai baptisan roh diambil dari kehidupan para pengkhotbah besar. Dengan demikian, gagasan ini lebih didasarkan pada kesamaan antara Pentakosta dengan peristiwa kebangunan dalam sejarah gereja,
seperti di Amerika Serikat, Irlandia Utara, dan Wales. Oleh karena itu, gagasan ini dianggap tidak berdasar pada Alkitab dan bertentangan dengan sifat Pentakosta yang merupakan esensi permanen dari zaman Perjanjian Baru, bukan peristiwa yang terjadi secara berkala. Konsep Lloyd Jones mengenai baptisan Roh sebagai peristiwa yang terjadi setelah regenerasi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pandangan R.A. Torrey. Torrey menganggap baptisan Roh sebagai pengalaman lebih lanjut atau berkat kedua setelah kelahiran kembali. Pandangan serupa juga ditemukan dalam ajaran Pentakosta yang memandang baptisan Roh sebagai pengalaman berikutnya setelah pertobatan. Konsep ini didasarkan pada peristiwa baptisan Roh atas murid Yesus, orang Samaria, Cornelius, dan murid Yohanes di Efesus. Para teolog Reform mengakui bahwa murid-murid Yesus menerima baptisan Roh setelah pertobatan, bukan pada saat pertobatan atau pengembusan Roh dalam Yohanes 22 ayat 20, melainkan pada hari Pentakosta. Namun, baptisan Roh yang dialami para murid tidak dapat dijadikan norma atau pola bagi masa kini. Hal ini disebabkan oleh karena pengalaman para rasul bersifat dua tahap dan bukan paradigma pembuktian. Dengan kata lain, pengalaman mereka tidak dapat menjadi dasar bahwa baptisan Roh terjadi setelah kelahiran kembali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Peterson, pengalaman mereka sebagai murid Yesus selama beberapa tahun dan kemudian menerima Roh tidak dapat dijadikan sebagai pola bagi orang lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pentakosta merupakan peristiwa unik. Keunikannya tidak hanya terletak pada motif teofani dan manifestasi keajaiban berupa bahasa lidah yang menyertainya, tetapi juga karena peristiwa tersebut menandai peralihan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Gardner menyebutnya sebagai garis pemisah yang memisahkan era Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Tradisi Reform sepakat bahwa orang Samaria menerima baptisan Roh setelah pertobatan. Sebagaimana dinyatakan oleh MacArthur, kedatangan Roh Kudus tertunda atau delay bagi orang Samaria. Meskipun mereka diselamatkan melalui khotbah Filipus, mereka harus menunggu kedatangan Petrus dan Yohanes. Selain itu, Ferguson menegaskan bahwa secara kronologis, baptisan Roh atas orang Samaria pada dasarnya terpisah dari regenerasi. Namun, peristiwa tersebut bukanlah pola untuk baptisan Roh pada masa kini. Sebagaimana dikatakan Darrell Bock, baptisan dengan kedatangan Roh setelahnya adalah pengecualian dan tidak normatif. Kisah 8 ayat 15-17. Artinya, penundaan kedatangan Roh atas orang Samaria tidak dapat dijadikan standar bagi setiap orang percaya. Terdapat dua alasan mengapa peristiwa di Samaria tidak menetapkan pola bagi baptisan Roh saat ini. Pertama, peristiwa ini menggabungkan orang Kristen Samaria ke dalam tubuh Kristus. Peristiwa tersebut memerlukan kehadiran Petrus dan Yohanes agar orang Samaria terlihat sepenuhnya tergabung dalam komunitas Kristen Yerusalem yang telah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dengan demikian, Allah meruntuhkan garis penghalang berupa rasisme agama antara orang Yahudi dan Samaria, sekaligus menjadi bukti kesetaraan mereka dengan orang percaya di Yerusalem. Kedua, turunnya Roh atas orang Samaria merupakan situasi khusus. Menurut Barrett, pengalaman orang Samaria menggambarkan kasus khusus sebagai penggenapan janji Tuhan Yesus kepada muridnya untuk menjadi saksi di Samaria, Kisah 1 ayat 8. Mills menyebutnya sebagai keadaan yang tidak biasa, unusual circumstance. Sedangkan Marshall dan Bock menggambarkannya sebagai situasi yang tidak biasa, unusual situation. Oleh karenanya, peristiwa ini tidak berlaku pada semua orang percaya, karena peristiwa ini merupakan Pentakosta pertama bagi orang-orang Samaria. Orang Samaria
adalah orang Yahudi setengah kasta, tanda kutip orang Yahudi setengah kasta, yang memiliki sistem ibadah sendiri, sehingga mereka membutuhkan manifestasi eksternal untuk menunjukkan kesetaraannya dengan orang Kristen Yahudi. Dengan cara ini, pencurahan roh atas mereka sejajar dengan peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Saya tidak sependapat dengan Lloyd Jones yang menganggap baptisan roh atas Cornelius terjadi setelah pertobatan. Turunnya Roh Kudus atas Cornelius sebenarnya terjadi secara simultan dengan pertobatan, sebagaimana dinyatakan oleh Charles Ryrie di Rumah Cornelius, Kisah 10 ayat 44. Tidak ada penundaan dalam penerimaan Roh Kudus. Roh Kudus bahkan turun sebelum mereka menerima baptisan dalam nama Yesus, Kisah 10 ayat 48. Selain itu, pencurahan roh atas Cornelius juga menandai penggabungan orang non-Yahudi ke dalam tubuh Kristus. Bruce menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bukanlah Pentakosta kedua, melainkan partisipasi orang-orang percaya non-Yahudi, atau yang disebut Participation of Gentile Believers dalam Pentakosta pertama. Orang-orang tersebut mewakili dunia non-Yahudi, tanda kutip ujung bumi, Kisah 1 ayat 8, bandingkan juga pasal 11 ayat yang ke-18. Melalui peristiwa ini, orang non-Yahudi menjadi bagian umat Allah atas dasar yang sama dengan orang Kristen Yahudi. Oleh karena itu, turunnya roh atas Cornelius tidak mendukung pandangan Lloyd Jones karena peristiwa ini sejajar dengan Pentakosta di Yerusalem. Kisah 11 ayat 15. Saya juga tidak sependapat dengan Lloyd Jones yang menganggap baptisan roh atas murid Yohanes di Efesus terjadi setelah pertobatan. Sebagaimana dikatakan Peterson bahwa di Efesus tidak ada penundaan yang signifikan antara baptisan dan penerimaan Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menerima Roh Kudus secara simultan dengan kelahiran kembali. Ada 3 alasan mengapa baptisan roh atas murid-murid Yohanes tidak dapat dijadikan pola baptisan roh saat ini. Yang pertama, peristiwa khusus, sebagaimana dijelaskan oleh Ferguson. Turunnya Roh Kudus atas mereka bersifat istimewa dan tidak khas. Peristiwa ini menandai penggabungan orang-orang kudus Perjanjian Lama yang percaya kepada Kristus, yang sebelumnya dipengaruhi pelayanan Yohanes Pembaptis ke dalam gereja, guna menunjukkan kesetaraan penuh mereka dengan orang Yahudi, Samaria, dan non-Yahudi. Lalu yang kedua, Pentakosta khusus komunitas Yohanes. Pencurahan tersebut merupakan Pentakosta dari komunitas Kristen Yohanes. Peterson menyebutnya sebagai Pentakosta mini. Peristiwa ini tidak hanya menggambarkan peralihan dari masa penantian ke masa penggenapan, tetapi juga menggambarkan peralihan dari dunia Perjanjian Lama ke dunia Perjanjian Baru, sekaligus menggabungkan baptisan Yohanes dengan baptisan roh dari Kristus. Lalu yang ketiga atau yang ke-C terkait kelahiran kembali. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-6 menunjukkan bahwa baptisan roh di Efesus berkaitan langsung dengan kelahiran kembali, bukan sekedar pelengkap baptisan pertobatan dalam ayatnya yang ketiga. Menurut Gardner, pertanyaan Paulus kepada mereka menggarisbawahi hubungan antara baptisan dan penerimaan Roh Kudus. Sebagaimana pola yang terlihat dalam Kisah Para Rasul, orang percaya menerima Roh Kudus melalui pembaptisan. Oleh karena itu, baptisan roh dalam Kisah Para Rasul tidak dapat menjadi landasan bagi konsep post-conversion, sebagaimana ditegaskan oleh Peterson. Pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta, orang Samaria di pasal 8 ayat 14-17, lalu orang non-Yahudi di pasal 10 ayat 44-46, dan 12 murid Efesus pasal 19 ayat 1 ayat 7 merupakan peristiwa yang tidak dapat diambil sebagai paradigma universal untuk pengalaman individu. Pengalaman mereka tidak dimaksudkan sebagai norma, melainkan untuk pemberdayaan misi Tuhan, yaitu Kisah 1 ayat 8. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Lloyd Jones percaya baptisan Roh Kudus bersifat
repeatable dapat terjadi kembali. Gagasan ini mengikuti konsep Torei yang mengajarkan bahwa baptisan roh bukanlah peristiwa sekali untuk selamanya, melainkan sesuatu yang perlu dipertahankan. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Pentakosta karismatik yang memandang baptisan roh sebagai realitas dinamis yang berkelanjutan dan terus diperbaharui. Konsep repeatable dari Lloyd Jones dapat diterima sejauh berkaitan dengan pengaplikasian berkat-berkat Pentakosta dan kepenuhan Roh Kudus. Saya sepakat bahwa berkat-berkat Pentakosta bersifat repeatable karena orang percaya mengalami baptisan roh secara pribadi pada saat kelahiran kembali. Sebagaimana pendeta Stephen Tong katakan, secara status, Roh Kudus membaptiskan orang percaya ke dalam tubuh Kristus pada Pentakosta. Tetapi orang percaya menerima Roh Kudus pada saat pengudusan dilaksanakan dalam pengalaman kita secara pribadi. Dengan demikian, berkat Pentakosta dapat diulang dalam setiap pertobatan. Saya juga setuju bahwa kepenuhan roh adalah tindakan yang berkelanjutan. Kepenuhan roh bukanlah peristiwa statis, melainkan pembaruan kehadiran Roh Kudus yang memungkinkan orang percaya dipenuhi kembali untuk pelayanan lebih lanjut. Sebagaimana MacArthur jelaskan, kepenuhan roh adalah pengalaman yang terus-menerus seperti yang dialami Petrus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Namun, pandangan Lloyd Jones tidak dapat diterima apabila dikaitkan dengan baptisan roh atas orang Samaria, Cornelius, murid di Efesus, dan kebangunan rohani sebagai pengulangan Pentakosta. Pertama, penerimaan Roh Kudus oleh orang Samaria di Kisah 8 ayat 17 menandai penggabungan orang Kristen Samaria ke dalam tubuh Kristus, sejajar dengan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Dengan kata lain, peristiwa ini bukan pengulangan Pentakosta, melainkan Pentakosta orang Samaria yang menandai tergabungnya mereka ke dalam komunitas Kristen Yerusalem. Lalu yang kedua, pencurahan Roh Kudus atas Cornelius, Kisah 10 ayat 44-45, Kisah 11 ayat 16, menunjukkan penggabungan orang Kristen non-Yahudi ke dalam tubuh Kristus. Peristiwa ini dikenal sebagai Pentakosta dunia non-Yahudi, yang menandai terobosan Injil ke dunia non-Yahudi. Oleh karenanya, hal ini bukanlah pengulangan Pentakosta, melainkan partisipasi orang Kristen non-Yahudi dalam pengalaman Pentakosta. Ketiga, turunnya Roh Kudus atas murid-murid di Efesus, Kisah 19 ayat 6, berhubungan dengan penggabungan orang-orang perjanjian lama yang percaya kepada Kristus. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta bagi orang-orang kudus dalam perjanjian lama yang sejajar dengan Pentakosta di Yerusalem. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak dapat menjadi dasar bagi pandangan tentang pengulangan Pentakosta. Keempat, kebangunan rohani sebagaimana diasumsikan oleh Lloyd Jones tidak dapat dianggap sebagai pengulangan Pentakosta. Selain tidak memiliki dasar Alkitab, pandangan ini bertentangan dengan sifat Pentakosta sebagai peristiwa sekali untuk selamanya dan tidak dapat diulang. Dengan demikian, gagasan bahwa Pentakosta dapat terjadi kembali tidak dapat dipertahankan secara alkitabiah. Karena hal itu berarti mengulangi sesuatu yang secara hakikat tidak dapat diulangi. Lebih jauh lagi, pandangan Lloyd Jones juga bertentangan dengan sifat nubuatan pencurahan Roh Kudus, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yoel, Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebagai penggenapan janji, baptisan roh tidak memerlukan peristiwa lebih lanjut, karena pesan dan tujuan Pentakosta telah tergenapi sepenuhnya. Dengan demikian, janji tersebut tidak membutuhkan pengulangan atau peristiwa lanjutan, karena telah menjadi kenyataan. Dalam video ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk berbicara mengenai baptisan roh bukan penyebab regenerasi, lalu baptisan roh tidak berfungsi sebagai inisiasi ke dalam Kristus, dan akan kami akhiri dengan sebuah kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.